Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini kita akan bahas bagaimana cara trading dengan menggunakan akun saldo yang sangat kecil, serta bagaimana cara open posisinya dan bagaimana main manajemennya. Ikuti terus video ini dan jangan skip video ini. Mau ikut turnamen di IQ Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapatin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Oke, jadi di video kemarin kita udah deposit menggunakan akun ini sebesar Rp200.000 ya teman-teman ya. Udah menggunakan Rp200.000. Lalu kita kan kemarin stop karena menunggu bonus ya, karena kita udah deposit. Habis itu kita stop untuk menunggu bonusnya, dan inilah video lanjutannya. Jadi bonus ini sudah masuk sekarang di 274.000 jadinya ya. Bonus $5 ya teman-teman ya. Nah, ini pembulatan jadi 74.000. Mungkin sekarang dolar itu ada berapa ratus belakangnya, tapi dibulatkan menjadi 74.000. Untuk saldo $5 ini ketika dia pindah ke rupiah, ketika kita menggunakan akun yang rupiah, dia akan terkonvert sendiri ya otomatis. Lalu ketika menggunakan euro pun seperti itu, pound sterling pun seperti itu gitu teman-teman. Oke, ini kita lihat dulu riwayat saldonya ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat riwayat saldonya. Oke. Well. Nah, ini adalah riwayat saldo kita. Saldo di Indonesia operasi deposit semua ya. Nah, ini adalah deposit kita awal kemarin yaitu Rp200.000 ya teman-teman ya, Rp200.000. Dan ini 74.000 bukan saya yang deposit, tapi sudah didepositkan oleh yang namanya tim dari IQ Option gitu teman-teman. Jadi nanti pun teman-teman ketika daftar menggunakan link yang ada di deskripsi, teman-teman klik, teman-teman ikuti langkah-langkahnya seperti apa yang kemarin saya di video kemarin saya jelaskan. Nanti teman-teman juga akan muncul seperti ini teman-teman. Deposit teman-teman berapa, nanti di sini bonusannya gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kita akan coba open posisi di akun yang baru kita buat teman-teman. Ini open posisi perdana ya. Ini kita lihat belum ada riwayat tradingnya nih. Nah, di riwayat trading belum ada sama sekali. Oke, kita lihat sekarang. Kita ganti dulu ini teman-teman ya. Kita ganti ke biasa kita pakai candle. Kita pakai candle. Ini kita matikan. Kita menggunakan candle 1 menit ya teman-teman. Oke, kita lihat itu. Nah, market. Oke. Kita langsung aja buka market dulu ya. Nanti saya jelaskan step by stepnya untuk bagaimana cara kita nanti open posisi nilainya berapa, lalu nanti money management seperti apa nanti kita jelaskan pelan-pelan sambil kita buka market dulu. Oke, kita pakai binary aja deh. Oke, GBP USD, Euro GBP. Ini karena yang 87% di 1 menitnya ini cukup sedikit. Kita buka semua ya teman-teman nih. Itu 3. Ini yang keempat. Oke, satu lagi. Oke. Sorry. Kita close lagi teman-teman. Kita buat indikator dulu, maaf. Kita harus buat indikator dulu. Kalau misalnya itu biar nggak ngulang-ngulang kita buat indikatornya. Ini saya mau pakai moving average ya teman-teman. Saya mau pakai moving average. Di moving average 14 dulu boleh. Kita kasih gambar garis warna kuning teman-teman.
moving average gitu. Moving average 14. Lalu kita tambahkan lagi moving average-nya, kita masukkan angka 60 teman-teman. Nah, kita kasih warna ungu. Nah, ini masalah warna ini tergantung kebiasaan aja sih. Oke, ini saya menggunakan moving average 5. Oke, SMA ya teman-teman. Ini saya pakai simple moving average SMA ya, SMA. Lalu yang kedua saya akan menggunakan namanya fraktal ya, fraktal 5 teman-teman. Fraktalnya default. Habis itu saya terakhir mau menggunakan yang namanya psychological line, PP. Nah, psychological line. Oke, ini juga default, nilainya 28. Oke. Sebentar, terang-terang saya. Oke. Nah, ini kita udah kita pasang indikator. Lalu kita buka market lainnya. Kita buka dulu semuanya, karena cuma 5 kita bisa pasang 5. Nah, kalau teman-teman pengen pakai ini pun juga bisa nih. Ini ada gambar market jaring ini nih. Kita bisa misalnya 5 market kita mau buka nih. Nah, ini bisa begini. Nah, jadi bisa ngeliat tuh. Bisa untuk komparasi market seperti itu teman-teman ya. Tapi saya di sini akan menggunakan satu aja teman-teman. Biar luas kelihatannya, jangkauan pandangannya biar luas. Oke, kita market kita buka semua, kita cek semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Indikator udah kepasang semua. Oke, sip. Jangan lupa waktu kita cek. Semua kita cek dulu, kita pastikan ya teman-teman ya. 1 menit. Oke, benar. Sisa 1 itu, sisa 1 sekian. Oke, benar. Oke. Nah, ini teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana money manajemennya ya, mulai dari nilai open posisinya, mulai dari take profit dan juga stop loss-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin saya start dulu dari masalah take profit dan stop loss. Nah, pertama kita bahas dulu adalah stop loss ini teman-teman nih. Stop loss untuk di akun yang mempunyai saldo yang sangat minim. Nah, saldo minimum deposit ya, saya bisa bilang ya, yang itu minimum kalau misalnya pakai rupiah 200.000 rupiah itu minimum. Kita juga punya stop loss juga jangan terlalu jauh ya teman-teman ya. Nah, kita nggak perlu pakai persentase yang sudah saya sebutkan, tidak masalah tidak menggunakan tersebut, karena juga kalau misalnya yang super money management kita bisa gunakan di saldo 1 juta ya teman-teman kalau kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau untuk masih di sini saya sangat menyarankan stop loss teman-teman adalah ketika 2 kali loss. Oke, 2 kali loss berturut-turut ya, secara berturut-turut. Nah, jadi stop loss teman-teman itu ya, teman-teman stop lossnya saya sangat tidak menyarankan untuk mengikuti yang namanya super money management, karena super money management tersebut bisa digunakan di angka 1 juta rupiah ya teman-teman ya. Nah, sedangkan teman-teman punya saldo 200.000, yaitu saldo deposit minimum di IQ option kalau misalnya menggunakan rupiah. Oke. Dan kita mendapatkan bonus menjadi 204, taruhlah ya seperti itu ya. Ini 274.000. Stop loss-nya adalah teman-teman 2 kali loss. 2 kali loss baik berturut-turut atau tidak. Dengan catatan nilai teman-teman tidak usah berhenti asalkan saldo ini masih sama angkanya atau di atasnya. Oke, atau di bawahnya nilainya 1 kali open posisi. Mungkin agak kurang jelas ya. Saya contohin aja langsung. Misal sekarang di sini ada 274.000 ya teman-teman ya. 274.000. Oke. Nah, teman-teman open posisi 20.000 nilainya teman-teman. Nah, teman-teman loss. Nah, teman-teman menjadi 254 ya berarti ya. Teman-teman 254. Oke. 254 ini teman-teman loss lagi. Otomatis jadi 234. Oke ya. Itu teman-teman berhenti. Berhenti teman-teman. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman loss pertama di 254.000 itu contoh. Jadi karena 20.000 open posisi pertama, habis itu teman-teman loss. Jadi 254.000. Lalu open posisi lagi dengan angka yang sama tanpa kompensasi, saya bahas ya. Teman-teman open posisi lagi.
menjadi dan profit ya teman-teman ya. Nilainya kan kembali menjadi 270 sekian ya, walaupun tidak 274 ya, pasti di bawahnya. Nah itu teman-teman bisa open posisi lagi. Pokoknya jangan sampai di bawah angka 254.000 nantinya ya. Nah gitu itu ya teman-teman. Oke. Nah bagaimana untuk take profitnya ya? Take profitnya. Kembali lagi ke masalah stop loss. Nah stop loss ya. Ketika teman-teman sudah naik angkanya, tidak di awal ini ya, sudah naik misalnya jadi 300.000 atau 305.000, saya sarankan untuk stop ketika teman-teman 2 kali loss, baik tidak berturut-turut atau berturut-turut. Oke? Jadi teman-teman loss, teman-teman profit lagi, tapi loss lagi, teman-teman berhenti dulu. Terserah mau berhenti 5 menit, 10 menit, atau satu sesi itu berhenti. Karena itu akan mempengaruhi psikis teman-teman. Nilai open posisinya adalah mungkin hampir 10% dari nilai saldo. Jadi itu akan mempengaruhi psikis teman-teman ya. Makanya saya sarankan untuk berhenti ketika loss 2 kali ya, baik berturut-turut atau tidak. Oke. Itu untuk stop loss teman-teman ya. Selanjutnya untuk bagaimana take profitnya. Nah, take profitnya teman-teman bisa ambil di angka boleh 10% dari modal, which is itu hanya 20.000 kalau misalnya dengan angka segini 27.000 ya. Nah, itu boleh, itu sangat boleh sekali, sangat baik sekali teman-teman ya, sangat baik sekali. Berarti otomatis kalau misalnya teman-teman open posisi 15.000, teman-teman hanya butuh 2-3 kali profit ya. Nah teman-teman bisa menutupi yang namanya take profit tersebut. Itu sangat boleh teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa terlalu sedikit, itu juga tidak bisa disalahkan ya teman-teman ya. Karena juga saya ketika punya saldo segini, waktu saya pertama kali trading, saya mendengar take profitnya 10% dari modal itu udah cukup untuk profit ya. Misalnya modal 200.000 ya 220 berarti udah cukup jadinya nanti kalau nilai akhirnya. Nah menurut saya pribadi itu adalah kurang ya teman-teman ya. Nah, saya itu menargetkan dari awal dulu adalah saya menggunakan profit ini sebagai bahasanya adalah tanda kutip uang jajan saya. Oke. Dimana untuk ngopi atau misalnya untuk beli rokok kah atau apapun itulah. Jadi nggak perlu banyak-banyak dan tidak juga untuk kedikitan seperti tadi gitu teman-teman. Saya ambil di middle. Dulu pertama kali saya target profit saya adalah 50.000 teman-teman. Mau saldonya dia berapapun sampai angka 1 juta ya, target profit saya adalah 50.000 teman-teman per hari. Nah gitu teman-teman. Bukan per sesi ya, tapi per hari 50.000. Mungkin teman-teman bilang cukup kecil ya teman-teman, cukup kecil. Tapi ya kalau misalnya 50.000 kita kalikan 30, misalnya 30 hari kita berturut-turut ya udah 1,5 juta teman-teman gitu loh. Nah itu 50.000 itu sudah cukup gitu loh. Nah kalau saya sekarang target saya adalah 100.000 per hari. Saya bagi menjadi 2 sesi atau 3 sesi teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya pun market lagi indah banget, lagi saya banget gitu, dalam satu sesi pun saya bisa mencapai target. Dan nanti di sesi selanjutnya saya tidak ngoyo untuk jangan ngoyo ya. Ngoyo mungkin orang pada nggak gitu ngerti. Tidak memaksa untuk 100.000 lagi, tidak. Itu hanya kayak buat bonusan aja lah nanti sesi selanjutnya. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk take profitnya. Take profitnya yang pertama boleh 10% dari modal. Pokoknya main persentase teman-teman, 10%, 15% kah atau berapa tuh terserah teman-teman. Itu boleh dan itu sangat baik kalau kita main persentase. Boleh kita main nominal, tapi nominalnya harus digarisbawahi adalah untuk bener-bener kayak uang tambahan aja. Jadi jangan maksa kayak gua harus target gua dengan saldo 200.000 menjadi 500.000 di hari ini. Oh itu saya tidak bilang tidak bisa, cuman agak sulit itu teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman masih baru untuk memulai trading ya. Nah itu biasanya mungkin hari ini bisa seperti itu, besoknya belum tentu ya teman-teman gitu. Jadi boleh menggunakan persentase yang pertama itu sangat baik, dan yang kedua boleh menggunakan batasan nominal, tapi nominalnya tidak cukup besar ya, bahasanya untuk uang jajan lah bahasanya seperti itu teman-teman.
Iya, mungkin itu sih untuk take profit, itu aja sih untuk take profit. Nah, sekarang kita bahas open posisi teman-teman ya. Nah, kita bahas open posisi. Untuk open posisi bagaimana? Nah, dengan saldo yang nilai seperti ini, sedangkan kalau misalnya kita ngomong masalah 1%, 2% atau 3% itu tidak mencapai minimumnya open posisi di IQ option yang dimana kalau misalnya menggunakan rupiah ada 15.000 dan kalau misalnya menggunakan dolar ada $1, atau kalau pound sterling 1 pound sterling, kalau euro 1 euro. Nah, itu gimana? Nah, kita menggunakan open posisi dengan open posisi nilai minimum, teman-teman. Di mana kalau di rupiah adalah 15.000 ya, 15.000 gitu. Ini 15.000 adalah nilai open posisi saya. Dan saya tidak akan merubah angka 15.000 ini untuk diparlaykan, tidak. Tidak akan diparlaykan. Nah, jadi teman-teman saya sarankan tidak menggunakan parlay ya di sini dengan saldo yang sangat minim seperti ini. Kalau misalnya pun teman-teman pengennya parlay, ya udah 15.000 monggo teman-teman parlay, silakan teman-teman parlaykan, teman parlay. Tapi ketika loss berhenti, cukup 15.000 saja yang hilang. Itu money managementnya. Kalau menggunakan parlay, kalau menggunakan parlay. Dan kalau saya tidak menggunakan yang namanya parlay dan saya tidak menggunakan kompensasi. Oke? Kompensasi. Jadi tidak menggunakan kompensasi. Jadi saya 15.000. Nah, 15.000 ini saya akan open posisi. Misalnya saya loss, saya akan open 15.000 lagi. Dan kalau saya loss lagi, saya berhenti. Tapi kalau saya profit, saya tidak mencapai angka ini, tidak menutup. Tidak menutup kan nih? Tidak menutup. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya open posisi angka yang sama lagi. Tapi kalau loss saya berhenti. Itu kalau saya. Nah, kalau teman-teman ya opsinya tadi boleh. Pertama parlay boleh, ikutin saya boleh, atau yang ketiga yang terakhir, teman-teman lakukan kompensasi boleh. Tapi hanya naik satu level. Oke. Open posisi 15.000. Teman-teman lakukan kompensasi. Dan saran saya untuk 2 sampai 2,5 ya. Jangan ketiga. Misalnya 2,5. Jebret. Ini. Ketika teman-teman loss, stop. Ketika teman-teman profit, kembalikan ke awal. Oke? Itu teman-teman. Dan di sini saya mau start tanpa kompensasi teman-teman. Dan pun nanti kalau misalnya saya sebenarnya nanti akan kondisional. Ya kalau misalnya saya mau kompensasi, saya tidak akan merubah angka ini, tapi saya akan double klik, gitu teman-teman. Jadi saya akan kondisional. Ketika saya yakin candle ini akan melambung jauh atau terjun bebas, saya akan open posisi 2 kali, open posisi gitu. Jadi tergantung analisanya. Tapi basicnya adalah saya tidak menggunakan kompensasi, gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung aja open posisi ya. Ini udah cukup lama penjelasan di sini, jadi saya nggak akan banyak-banyak untuk open posisi di video ini. Mungkin 1 sampai 2 kali ya, kita lihat. Oke. Saya open posisi 15.000 teman-teman, 15.000. Dan di sini saya melakukan open posisi untuk saya buy teman-teman ya. Oke. Kita tunggu ya teman-teman ya. Perdagangan. Saya di sini buka posisi tanpa konfirmasinya biner digital, dan juga jual tanpa biner digital. Oke, ternyata dia apakah dia naik? Oh, seperti tidak. Di sini saya melakukan open posisi naik tadi karena sini saya melihat gap ya teman-teman ya, lihat gap. Dan di sini SMA-nya naik nih teman-teman. Saya pikir dia akan masih menaik lagi, ternyata tidak. Di sini saya nggak menggunakan yang namanya kompensasi ya. Oke. Kalau di sini saya loss, saya infokan bahwa saya akan stop ya teman-teman ya. Saya akan stop sesuai dengan money management ya. Saya akan stop teman-teman. Oke, ini saya close. Saya nggak suka market seperti ini daripada mengganggu. Saya close aja.
Oke, tunggu teman-teman. Ini saya mau lakukan share ketika menyentuh itu. Oke, saya lakukan di sini aja teman-teman. Oke, bahas dulu. Di sini saya melakukan garis untuk SNR. Oh, dia tembus seperti itu teman-teman. Dia tembus sepertinya. Oke. Di sini dia sudah merubah arah ininya dia ya, sudah merubah arah untuk si trennya dia. Nah, ini saya pikir trennya masih akan turun. Di sini support, jadi saya pikir dia akan masih sideways di sini dulu. Ternyata dia berubah, dia udah mulai start untuk naik. Nah, di sini dia baru turun. Oke. Mungkin di sini saya ngasih contoh di sini loss semua ya teman-teman ya, 2 kali loss, 2 kali berturut-turut loss dari modal awal. Maklum saldo baru, biasanya saldo baru ada baunya seperti itu teman-teman. Gak apa-apa, it's okay, nggak masalah, karena kita masih bisa kejar di mungkin nanti sore ketika ada misalnya sesi kedua atau sesi ketiga atau malam atau mungkin misalnya keesokan harinya. Nah itu itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau misalnya udah kondisi seperti saya nih, yang penting saya udah kasih pelajaran ke teman-teman bahwa yang namanya trading itu yang pertama tidak mungkin selalu profit. Analisa kita juga harus kita pertajam lagi berarti. Di sini juga pelajaran untuk saya juga gitu loh teman-teman. Dan selanjutnya gunakanlah uang bebas untuk trading teman-teman ya. Gunakan uang bebas untuk bertrading. Karena ya kalau misalnya teman-teman udah deposit, misalnya taruhlah 200.000, tapi 200.000 itu adalah uang jajan teman-teman sehari-hari gitu. Jadi teman-teman maksain untuk deposit tanpa teman-teman jajan, maksudnya teman-teman makan siang mungkin. Ya itu nggak worth it teman-teman, karena kita nggak tahu. Ini saya aja loss gitu kan. Nah teman-teman juga bisa jadi loss nantinya gitu. Karena kita nggak tahu di dunia trading itu seperti apa, dunia jual beli itu seperti apa. Market selalu bergerak, perubahan harga selalu terjadi. Ya jadi namanya kemungkinan loss itu sangat besar sekali teman-teman. Tapi bagaimana kita mengolah manajemen keuangannya ya teman-teman ya, agar bisa nantinya saldo ini akan menjadi lama terendap di sini. Kalau misalnya kita tidak profit ya, atau paling tidak teman-teman bisa menaikkan menjadi kembali seperti semula gitu teman-teman. Dan di sini saya loss 30.000 ya, saya bisa bilang ya, loss 30.000. Saya di sini saya bahasakan untuk diri saya adalah masih untung teman-teman. Saya masih untung. Karena apa? Karena saya deposit awalnya ada 200.000 teman-teman. 200.000 rupiah, dan saya mendapatkan bonus dari IQ Option sebesar 74.000 rupiah. Dan saya hanya berkurang 30.000 rupiah menjadi 244. Jadi saya masih ada cadangan dana 44.000 rupiah ya teman-teman ya. Gitu. Ya apa namanya ya teman-teman teman-teman bisa lah untuk seperti saya, maksudnya teman-teman pengen masuk trading tapi teman-teman ragu teman-teman untuk dengan saldo minim gitu. Misalnya teman-teman bisa langsung daftar aja lewat link yang di bawah ini. Nanti teman-teman dapat bonus $5 kan tuh. $5 ini teman-teman bisa lakukan, bahasanya adalah 5 kali open posisi nih. Nah, 5 kali open posisi kalau pakai dolar ya. 5 kali open posisi. Ini teman-teman ambil 5 kesempatan untuk loss. Kalaupun teman-teman loss di pertama, teman-teman bisa kompensasi misalnya di kedua, gitu kan, kompensasi. Jadi nggak ada ruginya untuk mendaftar di link yang di bawah ini. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan free pass di turnamen yang ada di IQ Option loh, gitu loh teman-teman. Jadi benefitnya banyak dan nggak ada yang dirugikan sih gitu teman-teman. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video ini. Nanti nextnya kita akan trading dengan akun ini lagi. Kita juga nanti akan withdraw ya teman-teman ya. Kita akan withdraw. Setelah itu mungkin kita akan mengikuti mode turnamen di IQ Option, karena kita kemarin sudah didaftarkan menjadi pengikut turnamen yang cukup bergengsi di IQ Option. Oke, mungkin sekian dulu di video ini. Nantikan video-video selanjutnya, akan banyak ilmu dan banyak informasi di video-video selanjutnya. Terima kasih.
Semoga selalu teman-teman selalu profit dan salam. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Nah di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke,